Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, saya doakan semoga baik-baik saja. Perjalanan cinta setiap pasangan tak selalu diwarnai keromantisan, kadang perselisihan, keegoisan, bahkan kelucuan yang bisa menyadarkan kita tentang betapa uniknya cinta. Seperti film yang akan saya rangkum, di mana film yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence ini menceritakan tentang kisah romantis yang sangat unik antara gadis miskin dengan pemuda introvert yang sangat kaya raya. Seperti apakah kelanjutan kisah keduanya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah cinta pun dimulai. Kisah dibuka di Dusun Montauk, sebuah dusun di pesisir pantai Long Island, New York yang dikenal sangat indah dan menjadi tujuan banyak wisatawan. Namun di balik keindahan kota itu, terselip suatu kisah unik dan pilu dari seorang sopir taksi online wanita bernama Maddie. Stop! Scary! Di suatu pagi, Maddie dibuat panik dengan kedatangan mantan kekasihnya yaitu Danny. Di mana kedatangan Danny saat itu bukanlah untuk membuka kembali kisah cinta keduanya, melainkan untuk menyita mobilnya Maddie karena tunggakan pajak yang sudah jatuh tempo. Demi mempertahankan mobil yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya, Maddie pun mencoba merayu Danny dengan belayan, tatapan, dan juga gombalan mautnya. Namun dikala hati Danny mulai luluh dan hanyut akan gombalan Maddie, tiba-tiba seorang pria bercangcut keluar dari kediaman Maddie. Suatu hal yang tentu saja membuat Danny terluka untuk yang kedua kali. Hingga pada akhirnya, Danny pun tetap menyita mobil milik Maddie. Meski kini tak lagi memiliki mobil, Maddie yang dikenal sebagai wanita pekerja keras, hari itu memutuskan memakai sepatu rodanya ke sebuah kafe tempat ia bekerja paruh waktu. Di tengah perjalanan, tak disangka Maddie melihat mobilnya yang sedang ada tepat di depan sebuah restoran cepat saji, beserta Danny yang sedang memesan makanan di sana. Melihat kesempatan itu, tanpa basa-basi, Maddie diam-diam menyelinap dan melepas ikatan di ban mobilnya. Namun setelah berupaya dengan sekuat tenaga, sayangnya Maddie lupa membuka tali besi yang mengikat kap mobilnya. Alhasil, usaha Maddie pun gagal total dan malah menimbulkan kegaduhan di sana. Akibat aksi nekatnya itu, Maddie ditahan polisi dan terancam kehilangan surat izin mengemudinya. Namun untung saja, sahabat pengacara Maddie yang bernama Gabe datang membantu sekaligus mengingatkan Maddie untuk lekas melunasi tagihan pajaknya. Kesialan Maddie tak habis sampai di situ. Ketika sedang bekerja di kafe, Maddie mendapat perlakuan tak mengenakan dari seorang wisatawan. Maddie kini benar-benar sudah muak dengan kota kelahirannya itu. Sejak banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kota Montauk, nilai pajak dan kebutuhan pokok meningkat berkali-kali lipat, sehingga membuat penduduk lokal seperti Maddie harus bekerja ekstra untuk bisa bertahan hidup. Lelah dengan semua kepenatan yang ada, Maddie pun curhat pada sahabat sekaligus teman kerjanya yaitu Sasha dan juga suaminya Jim. Di tengah perbincangan, Sasha menunjukkan sebuah iklan tentang orang kaya yang mencari gadis untuk berkencan dengan anaknya berusia 19 tahun dan sangat pemalu. Sebagai imbalan nantinya gadis itu akan dihadiahi sebuah mobil mewah. Syaratnya pun cukup mudah. Gadis itu harus berusia 20 tahunan, bisa mengajak anaknya berkencan dan jalan-jalan sebelum ia masuk kuliah nanti. Meski usia Maddie kini menginjak 32 tahun, namun demi mendapatkan mobil, Maddie tak peduli dan lekas mendatangi kediaman orang kaya itu. Dan setibanya di sana, semangat Maddie semakin terpacu ketika melihat mobil yang akan menjadi hadiahnya nanti. Hey. Any trouble finding the place? No. Maddie lalu disambut dengan hangat oleh sepasang suami istri yaitu Johnny dan Ellison. Keduanya lalu mulai menginterview sekaligus menanyakan identitas Maddie. Mengetahui jika Maddie usianya sudah 32 tahun, awalnya Johnny dan Ellison nampak ragu untuk memberikan pekerjaan itu.
Namun Medi yang dikenal pantang menyerah terus mencoba meyakinkan keduanya dengan mengatakan jika pekerjaan ini lebih cocok dilakukan oleh wanita seusianya dibanding gadis remaja yang cenderung bersikap labil. Dengan pengalaman dan kedewasaan yang Medi miliki, ia yakin bisa merubah anak Johnny dan Ellison yang dikenal pemalu dan sensitif itu. Mendengar penjelasan Medi, Johnny dan Ellison pun yakin jika Medi lah orang yang tepat untuk menjalankan pekerjaan itu. Good answer. Sebelum memulai tugas, Johnny dan Ellison sedikit mengungkapkan detail kepribadian anak sematawayangnya yang bernama Percy. Percy ini merupakan anak yang sensitif, pemalu, tak pernah bergaul dan juga berkencan. Meski memiliki bakat main piano, namun Percy tak pernah mau menunjukkannya di depan umum. Dengan kepribadian yang Percy miliki, Johnny dan Ellison takut jika Percy takkan bertahan menghadapi kehidupan di bangku kuliahnya nanti. Oleh sebab itu, keduanya memohon dengan sangat agar Medi bisa mengajaknya berkencan sekaligus bercocok tanam. He volunteers at the animal shelter from 10 to 6 and got it. Better get to work. Yeah. I'm drifting. Setelah mendapat info tentang keberadaan Percy, keesokan pagi Medi dengan pakaian ketatnya mendatangi Percy yang sedang menjadi relawan di tempat penampungan anjing. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Medi tentu saja membuat Percy langsung salah tingkah. Karena alasan Medi kesana ingin mengadopsi anjing, Percy pun menunjukkan salah satu anjing kesayangannya dan membawa Medi ke ruangan untuk mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Dan di sanalah Medi kembali menggoda Percy dengan gombalan, tatapan, dan juga lekuk indah tubuhnya yang lagi-lagi membuat Percy salah tingkah dan hanya bisa menelan ludah. Oh, come on. Let's go. Okay. Tak ingin buang-buang waktu, Medi dengan agresif mengajak Percy pulang menggunakan mobil miliknya Jim. Untuk mencairkan suasana, Medi pun bercanda dengan mengatakan jika sebenarnya ia ingin menculik Percy. Namun candaan itu malah dianggap serius oleh Percy. Apalagi ketika Percy melihat banyaknya senjata tajam di mobil itu. Dan juga Medi yang malah membawa Percy menuju ke kediamannya. Alhasil Percy yang panik pun langsung menembakkan semprotan merica tepat ke mata Medi. You tried kidnapping me! I can't kidnap you. You're 19. Will you get the hose, please? Demi sebuah mobil, Medi yang memiliki sifat temperamen, kali ini terpaksa harus meredam emosinya sambil kembali merayu Percy. Medi mengatakan bahwa Percy merupakan pria tampan dan seksi yang sangat ia kagumi. Mendengar rayuan Medi, Percy yang polos pun langsung luluh dan mengajak Medi untuk berkencan besok malam. Oh, you look like an accountant in the Bahamas. Malamnya Medi dan Percy pun berkencan di sebuah bar setempat. Karena tak memiliki pengalaman dalam berkencan, malam itu Percy datang dengan penampilan yang begitu cupu. Meski begitu, Medi bersikap masa bodoh. Medi lalu memesan wine untuk Percy supaya semua rencananya bisa berjalan mulus. Akan tetapi baru saja minum seteguk, Percy pun langsung memuntahkannya. Still looking. Well, look at what the tide dragged out. Suasana semakin kacau ketika mantan kekasihnya Percy yaitu Didin datang sambil menceritakan tentang kelakuan Medi yang suka mencampakkan banyak lelaki. Didin juga mengingatkan Percy untuk berhati-hati dengan gadis licik seperti Medi. Karena suasana di bar sudah tak kondusif, Medi pun mengajak Percy untuk melanjutkan kencannya di tepian pantai. Setibanya di sana, Medi lalu mengajak Percy berenang di lautan. Awalnya Percy menolak dengan alasan takut serangan hiu dan binatang laut. Namun ketika Medi menunjukkan tomat dan juga celengannya, seketika ketakutan Percy pun hilang dan langsung menyusul Medi ke laut. Come on, I promise nothing's gonna happen. Rencana Medi untuk menggoda Percy kembali mendapat gangguan ketika 3 remaja tiba-tiba datang mengolok Percy dan juga Medi. Meski sudah diperingati, namun mereka tak peduli dan malah mengambil semua pakaian milik Percy dan juga Medi. Alhasil, Medi yang emosi pun menghajar ketiga remaja itu hingga kapok. Connor! Stay the f*** out of Montauk!
Melihat keagresifan Maddie membuat Percy mulai merasa tak nyaman hingga ketika Maddie meminta Percy membuka tongkat saktinya dan bercumbu di lautan, Percy dengan tegas langsung menolak. Bagi Percy, bercocok tanam mestinya berlandaskan sebuah ikatan perasaan, bukan sebuah nafsu belaka. Untuk itu ia tak akan pernah mau bercocok tanam dengan seseorang yang belum ia kenal sama sekali. Maddie yang dilanda kekesalan pun lekas menaiki mobil sambil membawa serta pakaian dan juga HP-nya Percy. Dalam kondisi tanpa busana, Percy memohon agar Maddie mengembalikan HP-nya agar ia bisa menghubungi kedua orang tuanya. Karena sedang dibaluti emosi, Maddie hanya mau memberikan pakaian tanpa mengembalikan HP-nya Percy. Percy yang kesal, tanpa pikir panjang melompat ke kap mobil sambil memaksa Maddie untuk lekas mengembalikan HP-nya. Okay, guess we're doing this. Don't test me. 'Cause I'm What the fuck are you? Kagum dengan kenekatan Maddie, Percy pun akhirnya mau berbaikan dan singgah di kediaman Maddie malam itu. Melihat adanya kesempatan, Maddie lalu menggoda Percy dengan menunjukkan goyangan kucing muntahnya. Akan tetapi, Percy yang masih polos malah bertingkah layaknya bocil yang sedang diasuh babysitternya. Meski begitu, Maddie tak putus asa untuk tetap menggoda Percy. Percy yang mulai terbawa suasana sebenarnya saat itu sudah mau merelakan tongkat saktinya untuk Maddie. Namun karena tubuh Percy tiba-tiba mengalami gatal-gatal, Maddie pun akhirnya tak jadi membuka ladang singkongnya dan malah mengobati luka di punggung Percy. Sambil mengolesi salep, Maddie sedikit curhat tentang kisah masa lalu di mana ia adalah anak dari hasil hubungan terlarang. Ketika ibu Maddie jatuh sakit, ayahnya langsung mencampakkan Maddie dan menikah dengan wanita lain. Bahkan ia tak pernah sekalipun membalas surat dari Maddie. Hal itulah yang membentuk Maddie menjadi pribadi tangguh, sekaligus menjadi tulang punggung keluarga hingga ibu kandungnya pun akhirnya meninggal. Mendengar kisah pilu Maddie di masa lalu seakan menyentuh relung hati Percy yang paling dalam. Maybe we could spend the day together tomorrow. Sounds nice. Sejak saat itu hubungan Percy dan Maddie menjadi semakin dekat. Keesokan pagi, keduanya melanjutkan kencan dengan bermain game bersama, memandikan anjing, dan juga berbincang di tepian pantai. Di sanalah Percy mulai nampak luluh dengan pesona kecantikan wajahnya Maddie. Seakan panah cinta telah menusuk tepat di hatinya. Tak kuasa menahan gejolak cinta pertama, Percy pun langsung menciumi Maddie. Sepulangnya ke rumah, Maddie didatangi makelar perumahan bernama Ujang yang ingin membeli kediaman Maddie dengan harga yang sangat tinggi. Namun saat itu juga dengan tegas Maddie menolaknya. Meski memiliki banyak hutang, namun sampai kapanpun, Maddie takkan pernah mau menjual satu-satunya harta peninggalan sang ibu. Malamnya Percy dan Maddie kembali berkencan dengan menaiki mobil limousin mewah. Sebagai tanda cinta, keduanya lalu saling memasangkan bunga. Dan untuk kali pertama, Percy sengaja tak membawa handphonenya demi bisa fokus membahagiakan Maddie. Di mana hal itu tentu saja membuat Maddie begitu tersanjung. Sesampainya di sebuah restoranan mewah, Maddie meminta Percy untuk memainkan piano yang kebetulan ada di sana. Awalnya Percy di situ menolak, namun karena Maddie terus memaksa, akhirnya Percy pun mau mengikuti permintaan Maddie. Meski nampak gugup, namun perlahan tapi pasti, Percy pun mampu menghipnotis semua pengunjung termasuk Maddie dengan lantunan lagu yang begitu syahdu. Lagu itu mengisahkan tentang sosok wanita yang suka menghancurkan hati pria. Seakan lagu itu menjadi cerminan kepribadian Maddie. That was unbelievable. Tak disangka teman SMA-nya Percy yang bernama Natalie juga ada di sana. Natalie di situ begitu kagum dengan penampilan dan bakat yang Percy miliki. Begitu juga dengan Percy yang nampak antusias sampai-sampai tak menghiraukan keberadaan Maddie. Melihat keakraban Percy dan Natalie membuat Maddie mulai dilanda api cemburu. Puncaknya ketika Natalie mengajak Percy ke pesta perpisahan sekolah. 31 Amagansett Road. Have a good night. Yeah. Bye. Setelah itu Percy dan Maddie kembali melanjutkan perbincangan tentang hubungan mereka nantinya di masa depan.
Percy di situ mengatakan meski nanti ia akan kuliah di Princeton, California yang jaraknya cukup jauh dari dusun Montau, namun ia janji akan pulang menemui Maddie setiap pekannya. Mendengar hal itu, Maddie yang sejak awal tak mau menjalani hubungan serius, mulai mencari berbagai alasan sambil menunjukkan respon penolakan, di mana hal itu tentu saja membuat Percy begitu kecewa. I'd like to leave, please. Meski Maddie sudah meminta maaf, namun Percy yang sudah terlanjur kecewa terus bersikap acuh sambil meminum sebotol wine untuk mengobati luka di hatinya. Percy juga meminta sang sopir mengantarnya ke pesta perpisahan sekolah. Saat itu, Maddie pun hanya bisa diam dalam lamunan penyesalan. Karena khawatir dengan kondisi Percy, Maddie memutuskan untuk menyusul masuk ke dalam pesta. Usia Maddie yang tergolong jauh tentu saja membuatnya mendapat banyak cemoohan dari teman-temannya Percy. Akan tetapi Maddie tak peduli dan terus mencari keberadaan Percy. Hingga saat Maddie mendapat info jika Percy sedang bersama Natalie, seketika emosi Maddie pun langsung memuncak. Takut kalau Natalie dan Percy akan bercocok tanam, Maddie lantas menerobos satu persatu ruangan hingga pada akhirnya ia menemukan keberadaan Percy yang sedang mabuk. Percy? Percy? Did you him? Come on, you don't belong. Akibat kegaduhan yang terjadi, Maddie dan Percy pun diusir dari pesta. Dalam perjalanan pulang, Percy tidur di pangkuan Maddie dengan tatapan cinta yang begitu dalam. Tak lama kemudian, Percy mengatakan kesiapannya untuk menanam singkong di ladang Maddie. Suatu hal yang selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh Maddie. Akan tetapi, ketika Percy mengutarakan cintanya, tiba-tiba Maddie memutuskan menunda percocok tanaman dengan alasan kondisi Percy yang sedang mabuk. Padahal sebenarnya Maddie tak tega karena telah memanfaatkan ketulusan cinta hanya demi mobil semata. Keesokan pagi di hadapan Johnny dan Ellison, Percy begitu antusias menceritakan tentang sosok Maddie, sosok wanita yang sangat ia cintai. Bahkan Percy tak ingin kuliah di Princeton demi bisa selalu dekat bersama Maddie. Hal yang tentu saja langsung ditentang oleh Johnny dan juga Ellison. Akan tetapi Percy bersikukuh dengan keputusannya. Bagi Percy, kini ia adalah pria dewasa yang berhak menentukan pilihan dalam hidupnya. What the was that? Johnny dan Ellison pun bergegas menelpon Maddie guna bisa membujuk Percy untuk mau melanjutkan kuliahnya. Dan sebagai imbalan, Maddie bisa memiliki mobilnya saat itu juga. Namun tak disangka, percakapan itu didengar oleh Percy yang kebetulan sedang ada di dalam mobil yang terkoneksi dengan ponsel Johnny dan juga Ellison. Sebuah kenyataan pahit yang tentu saja sangat menyayat hati Percy. Kecewa dengan semua kebohongan Maddie, Percy yang dibaluti emosi pun berniat menghancurkan mobil yang akan menjadi milik Maddie. Percy lalu meminta bantuan sahabatnya Dodon untuk melakukan aksi balas dendam itu. Keduanya kemudian membawa mobil ke tengah hutan dan menabrakannya ke sebuah pohon hingga tumbang. Setelah puas dengan aksi balas dendamnya, Percy lalu mengajak Maddie untuk datang ke kediamannya. Setibanya Maddie di sana, Percy pun mencoba menguji kejujuran Maddie dengan bertanya apakah selama ini Maddie menyembunyikan sesuatu darinya. Namun Maddie tentu saja tak mungkin mengungkap kebohongan itu. Mendengar pengakuan Maddie membuat Percy semakin larut dalam kekecewaan. Sebagai pelampiasan, Percy lalu mengajak Maddie bercocok tanam. Meski Maddie sempat curiga dengan sikap aneh Percy, namun demi kepuasan Percy, Maddie pun ikhlas menyerahkan hutan lindung miliknya. Okay. Oh, Percy, you're not. And then I'll... Lucunya baru saja menggali tongkat sakti Percy malah sudah muntah duluan. Setelah itu, dengan santainya Percy mengungkap semua kebohongan tentang Maddie dan juga mobil yang telah ia hancurkan. Mendengar pengakuan Percy, Maddie hanya bisa meminta maaf sambil menjelaskan jika semua kebohongan yang ia lakukan hanya semata demi menyelamatkan rumah yang menjadi satu-satunya peninggalan sang ibu. Akan tetapi Percy yang sudah terlanjur sakit hati meminta Maddie untuk pergi saat itu juga. How much money do your parents have? Why don't you go ask them? I'm gonna lose my house.
Kini Medi hanya bisa merenungi semua penyesalan di dalam hati. Medi juga tak berniat mengambil mobil yang telah dijanjikan kedua orang tua Percy. Hingga di suatu pagi, ketika Medi sedang meratapi kesedihannya, Danny tiba-tiba datang membawa mobil kiriman orang tua Percy. Sedangkan di sisi lain Percy meluapkan semua amarah pada ayah dan juga ibunya. Mulai saat ini Percy tak ingin lagi diatur layaknya anak kecil. Sejak saat itu, Percy pun kembali ke kehidupan lamanya dengan menghabiskan waktu di dalam kamar. Sedangkan Medi kembali menjadi driver online meski kondisi mobilnya sangat memprihatinkan. Hingga seiring berjalannya waktu, Medi akhirnya mampu melunasi semua hutang sekaligus memperbaiki mobilnya. Kenangan bersama Percy mengajarkan Medi akan arti sebuah kejujuran, kesetiaan, dan juga ketulusan. Mulai saat itu Medi bertekad memperbaiki semua kesalahan di masa lalu dan mengejar impiannya di masa depan. Diawali dengan meminta maaf pada Danny karena telah mencampakannya. Lalu Medi bergegas menuju kediaman Percy yang nyatanya saat itu Percy sedang ada di pesta pengenalan kampus. Tanpa pikir panjang, Medi pun langsung menyusulnya. Setiba di sana, Medi pun menghampiri Percy. Medi lalu mengungkapkan jika tak semua yang ia lakukan merupakan sebuah kebohongan. Medi tulus menyayangi Percy sebagai sahabat. Akan tetapi, Percy tetap acuh dan langsung menaiki mobil. Demi membuktikan ketulusannya, Medi nekat menaiki kap mobil sambil terus memohon agar Percy mau memaafkannya. Akan tetapi... Kecelakaan itu akhirnya membuat Percy yakin jika Medi memang tulus menyayanginya. Keduanya lalu berbincang di tepian pantai dan mulai membahas tentang rencana mereka di masa depan, di mana Medi akan menjual rumah dan pindah ke kota yang selama ini ia impikan, yaitu kota California. Sedangkan Percy juga akan tetap kuliah di Princeton, California demi membahagiakan kedua orang tuanya. Medi bersyukur bisa mengenal pria sebaik Percy. Tanpa Percy, mungkin saat ini ia masih berkutat dengan hutang dan juga kehidupannya yang hampa. Meski belum bisa menerima cinta Percy, namun dalam hati Medi, Percy adalah pria terbaik yang pernah ia temui. Untuk itu, Medi janji akan selalu menjaga dan menjadi sahabat terbaik bagi Percy. Beberapa waktu kemudian, Medi pun menjual kediamannya pada Sasha dan juga Jim, tentunya dengan harga yang sangat murah. Sedangkan di sisi lain, Percy yang akan memulai kuliahnya di Princeton mulai mengemasi barang dan berpamitan pada Johnny dan juga Ellison. Sebagai sahabat, Medi tentu saja tak akan membiarkan Percy seorang diri. Medi lalu mengantar Percy ke Princeton sekaligus menjalani kehidupan barunya di California. Namun sayang, film pun selesai. Walaupun ending film ini tak sesuai harapan, namun film ini mampu menyuguhkan kisah romantis dan unik dan juga komedi yang sangat menghibur. Bahkan film ini merupakan salah satu film terlaris di tahun 2023. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah jangan pernah mempermainkan orang yang tulus mencintaimu jika tak ingin menyesal di masa depan. Dan satu lagi, bayarlah hutang tepat waktu. Karena survei membuktikan orang akan tiba-tiba amnesia ketika ditagih hutangnya. Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung saja tulis di kolom komen. Baiklah, saya Johnny pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.